kitab I'anatul Thalibin juz 2 juz 2 halaman 145. Ini adalah kitab NO nih ya. Ini adalah dikaji di pondok-pondok. Itu di sini ada keterangan. Nah, saya pakai duding ya, enak ya. Dan ini ada keterangan di situ. Nah, di sini ada keterangan na'am maya falunas, ya betul apa yang dilakukan manusia minal istima dari berkumpul-kumpul inda ahlil mayit, di rumah ahli mayit, wa sunato'am, dan dibuatkan makanan iku minal bid'ah mungkarot. Tolong dibaca nih. Tolong dibaca kalau saya dibenarkan minal bid'ah mungkarot. Apakah Nusewu, Kiai NU, Kiai Nahdlatul Ulama, apakah berani mengatakan kitab ini adalah membid'atkan orang yang mengatakan bahwa acara 37 hari adalah boleh, padahal ini mengatakan bid'ah mungkarot. Alati usabu, maka diberi pahala. Siapa itu ala manaha, orang yang mencegah acara itu? Siapa? Ulil amri, yaitu pemerintah. Usabitung wabil qawaidin, yaitu kuat-kuatnya agama, waidibil Islam, yaitu di tangan orang Islam wal muslimin. Jadi menurut kitab ini, keterangan ini, jadi betulnya dilakukan orang-orang berkumpul-kumpul di ahli mayit dan dibuatkan makanan, nolong dina matang puluh nyewu seterusnya, itu adalah bid'ah mungkarot. Ini terpaksa saya perlihatkan kepada kaum muslimin, kepada Nahdliyin semua, bahwa kitab kita sendiri yang dikaji di pondok-pondok pesantren bahwa acara seperti itu adalah bid'ah mungkarot dan diberi pahala. Siapa itu orang yang mau mencegah acara seperti itu? Siapa yang mencegah semesti? Yaitu ulil amri minkum, ulil amri, yaitu kepemerintahan seperti mudin, seperti kiai, seperti ustadz, harus menjelaskan pada masyarakat bahwa acara seperti itu di kitab NO dilarang. Ya. Sekali lagi, ini adalah kitab I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin juz 2, juz 2 halaman 145. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin semua, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kita akan menyumbang informasi, menyumbang wawasan atau tambahan ilmu pengetahuan mungkin bagi para ulama atau asatiz yang lainnya yang sudah membahas sebelumnya tentang masalah adanya video yang viral tentang masalah tahlilan atau acara-acara yang dilakukan setelah kematian yang dianggap bertentangan dengan ajaran yang dipegang, yang selalu dibaca oleh ulama-ulama NU, yakni kitab I'anatul Thalibin. Kita sekarang akan membacakan tentang masalah atau isi daripada kitab I'anatul Thalibin itu, yang dianggap ini adalah merupakan pegangan ulama-ulama NU yang justru bertentangan dengan tradisi yang dilakukan setelah ada kematian. Dan insya Allah nanti kita akan lengkapi dengan pembahasan dalam kitab Al-Bujairimi, syarah daripada Al-Iqna. Ya. Nah, ini video yang viral beberapa hari sebelumnya, yaitu ibarat kitab yang ada dalam I'anatul Thalibin yang berbunyi, na'am ma yaf'aluhun nasu minal ijtima'i 'inda ahlil mayyiti wasun it'ami atau wasan it'ami minal bid'il munkarati allati yusabu ala man'iha. Ma yaf'alun nas, apa yang dilakukan oleh masyarakat minal ijtima', yaitu berkumpul-kumpul inda ahlil mayyiti. Berkumpul di mana? Berkumpul di ahlil mayyiti. Berkumpul di keluarga mayit. Kemudian wasan it'ami, dan membikin makanan. Minal bid'il munkarati, itu adalah masuk dalam kategori bid'ah yang munkaroh.
Nah ini yang dikritik ya. Kok ulama NU yang kitabnya mengatakan minal bid'il munkarah, tapi kok mereka melakukannya. Bahkan di sini allati yusabu alaman aiha, yang diberikan pahala atas mencegahnya. Yusabu, siapa yang diberikan pahala? Yusabu walil amri. Ya, walil amri ya termasuk pemerintah diberikan pahala alamaniha di saat mencegah pekerjaan atau ritual-ritual seperti itu. Nah, ini gimana ini? Apakah ulama-ulama NU tidak berpegang dengan apa? Dengan ungkapan ini? Ya. Tidak berpegang dengan isi kitab yang ada dalam I'anatul Talibin ini? Nah, dibahaslah oleh para ulama, oleh para ustaz. Bahwa terlalu cepat untuk mengatakan ini adalah sesuatu yang haram. Kenapa? Karena potongan ibarat ini ada kata-kata na'amnya. Kata-kata na'am ini menunjukkan ada statement, ada pertanyaan sebelumnya. Sebelum beliau mengatakan mayaf'aluhun nas ini. Nah, dalam kitab I'anatul Talibin itu di sini ternyata awalnya sebelum kata-kata na'am mayaf'aluhun nas ini ada pertanyaan yang bunyinya ma qaulul mafatil kiram bil baladil haram. Bagaimana pendapat mufti-mufti yang terhormat yang ada di Baladil Haram? Ya, Baladil Haram ya Mekah, Madinah. Masuk Baladil Haram ya. Dama naf'uhum lil ana madal ayam. Semoga Allah ya selalu naf'uhum ya. Dama naf'uhum. Semoga manfaat mereka itu selalu terus mengalir kepada lil anam, kepada manusia madal ayam, sepanjang hari. Nah, bagaimana pendapat tentang mufti-mufti yang terhormat di Baladil Haram fil urfil khas, dalam masalah tradisi yang khusus di baladin liman biha minal ashkhas ya, di sebuah negara, di sebuah negeri yang mana penduduknya itu anna syakhsa izan taqala ila daril jaza. Sesungguhnya seorang itu apabila berpindah ila daril jaza, maksudnya meninggal, berpindah menuju ke daril jaza, berpindah menuju ke ya alam yang berbeda, yaitu darul jaza, tempat pembalasan. Wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-giza al-iza ya. Wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-iza. Ma'arifnya artinya orang-orang yang mengenal beliau, maupun orang-orang yang mengenal orang yang sudah meninggal itu, tetangga-tangganya itu hadir untuk takziah. Takziah itu adalah untuk memberikan hiburan. Tapi waktu itu jaral urfu. Nah, al-urfu kebiasaan berlaku bi annahum yantaziruna ta'am. Nah, inilah pokok masalahnya. Mereka hadir untuk takziah ke tempat atau ke rumah duka, yantaziruna ta'ama. Mereka itu tidak mau pergi, malah nunggu-nunggu disuguhkan makanan. Yawamil ghalabati. Ya biasanya al-haya amil ghalabat haya ala alil mayit. Ya karena faktor ya tidak nyaman ya, ghalabatil haya. Karena ya ahlul mayit ini didominasi oleh rasa malu atau karena malu ala alil mayit, ya takallafuna takallufat tamah. Sehingga mereka itu benar-benar membebankan dirinya. Wa yuhayyi'una lahum at'imatan 'adidatan. Sehingga mereka menyiapkan kepada orang-orang yang datang tadi itu at'imatan 'adidatan. Itu berbagai macam makanan. Wa yuhdirunahum lahum wa yuhdirunaha ayahduru wa yuhdirunaha lahum bil masyaqqah asyadidah. Dan ya mereka keluarga atau ahlul mayit ini menghadirkan makanan-makanan itu kepada mereka bil masyaqqah asyadidah. Nah, ini poinnya sebenarnya.
itu ada kesulitan ya. Ada suatu yang berat rasanya itu, atau mereka itu membebani dirinya untuk melakukan hal itu. Padahal arada ra'isul hukam. Nah, apakah seandainya di sini ada pemerintah, ra'isul hukam, pemerintah, bima lahu minar rifqi birra'iyah, karena didasari oleh kasih sayangnya, didasari atas perhatian lemah lembutnya kepada masyarakatnya, wasyafaqah 'alal ahali, dan rasa kasih sayang terhadap keluarga. Apakah andai kata pemerintah itu ingin biman'i hazil qadiyah bil kulliyah, ingin untuk mencegah supaya kejadian ini itu dihilangkan secara total, liya'udu ila tamassuk bis sunnah as-saniyah, supaya mereka itu kembali aja berpegang kepada sunnah yang mulia. Jangan ada kayak tadi itu mengeluarkan sesuatu dengan faktor keterpaksaan. Al-ma'surah ala khairil bariyah haitsu qala isna'u li ali Ja'far ta'aman yusabu ala hadzal man'il mazkur. Nah, ini model pertanyaannya. Nah, supaya jangan nanti ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau kembali aja kepada sunnah? Jangan sampai mereka yang mengeluarkan. Artinya ahlul mayitnya yang mengeluarkan. Tapi justru yang mengeluarkan ini adalah orang lain atau tetangga atau siapa yang datang. Itulah yang memberikan, menyiapkan makan kepada keluarga itu karena mereka sedang dirundung duka. Nah, apakah diberikan pahala pemerintah yang melakukan hal seperti itu? Nah, ini pertanyaannya. Afidu bil jawab bima huwa mangqulun wa masturun. Nah, ini pertanyaannya. Nah, karena model pertanyaannya seperti tadi, yaitu ada orang yang datang takziah tapi dia nunggu makanan. Ya. Kalau belum dikasih makan belum pergi. Nah, bagaimana kalau pemerintah misalnya itu melarang atau menghilangkan tradisi yang seperti itu supaya balik lagi seperti sunnah saja? Artinya orang lain yang mendatangkan makanannya, bukan keluarga yang meninggal yang memberikan makanan. Nah, bagaimana kalau pemerintah melakukan hal seperti ini? Nah, setelah itu baru jawabannya, nah, oh memang. Kalau seperti kasusnya, mayaf'alun nas minal ijtima' inda alil mait wa sunnu ta'am minal bid'il munkarah. Oh, kalau seperti kasusnya, apa yang dilakukan oleh masyarakat seperti tadi itu adalah membuat makanan misalnya, itu bid'ah mungkarah itu. Dan gimana pemerintah yang melarang kayak tadi itu? Oh, yusabu, dibeli pahala. Nah, ini jawaban sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Cuma langsung ke sini, akhirnya ya itulah yang membuat ya timbul permasalahan. Padahal yang maksudnya diberikan pahala kalau melarang ini, kalau modelnya sesuai dengan pertanyaan tadi, yaitu orang yang datang layat atau takziah itu, nunggu-nunggu makanan, mereka tidak pergi sebelum keluar makanan. Nah, inilah yang tidak dibolehkan atau dianggap minal bid'il munkarah. Kenapa? Karena akan menyebabkan terjadinya beban ya kepada orang yang memang sedang berduka, sedang sedih, dibebani lagi dengan harus mengeluarkan makanan. Nah, cuma perlu kita pahami ya, kayaknya di tradisi Aswaja itu persis kayaknya seperti yang terdapat dalam hadis tadi itu, nah, yaitu isna'u li ali Ja'far ta'aman tadi itu, yaitu buatlah untuk keluarga Ja'far itu makanan. Dan itulah kayaknya yang terjadi di masyarakat kita yang ada yang NU maupun yang NW. Nah, kenapa? Karena di saat ada orang meninggal, itu di Aswaja itu, atau di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, biasa berbondong-bondong orang dari mana-mana itu datang. Bahkan di saat mertua saya meninggal, itu dapat 2 ton 2 kintal beras. 2 ton 2 kintal beras pada saat itu, di luar daripada uang.
Artinya masyarakat itu justru bukannya datang ke sana itu untuk supaya diberikan makanan, enggak. Justru mereka itu membawa makanan atau membawa beras. Itu yang terjadi di masyarakat Aswaja itu. Nah, cuma kadang-kadang beratnya nanti setelah itu ya, di saat mungkin nanti 7 harinya, di 9 harinya, kemudian 40 hari dan sebagainya. Nah, itu mungkin ada beratnya, tapi itu bukan menjadi kewajiban ya. Nah, untuk memperkuat masalah ini bahwa apa yang dilakukan tadi itu bukan bagian daripada bid'ah mungkaroh kalau bukan keluarga mayitnya yang menyuguhkan makanan. Nah, kita akan membaca di sini kitab Bujairibi ya. Amma islahu ahlil mayit. Nuskhatu istina. Nah, ini ada redaksi yang lain istina ya. Di sini bunyinya islah. Jadi di sini mengatakan nuskhatu istina. Istina itu artinya membuat. Adapun ahlul mayit, keluarga yang meninggal yang membuat makanan ya, gairu mustahabbatin. Itu gairu mustahabbah, tidak disenangi. Islahu ahlil mayyiti ghairu mustahabbah, tidak disenangi, tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Bal huwa haramun, bahkan itu haram. Kapan haram? In kana alaihi dainun walau qalilan. Jikalau mayit itu memiliki hutang. Alaihi ay alal mayit. Jikalau mayit itu memiliki hutang walau qalilan, sekalipun itu sedikit. Kenapa? Li'anna tirkata, karena tirkahnya itu tarikahnya ya, harta peninggalannya itu marhunatun bihi rahnan syar'iyan. Maka marhunah ya, itu tergade dengan sebabnya itu dengan gadian syar'i. Nah, maksudnya haram ini bagaimana? Maksudnya haram ini membikin makanan untuk orang yang datang dari harta si mayit yang pada saat itu menjadi harta warisan, dan sementara mayit itu memiliki hutang. Haram itu kalau dia memiliki hutang. Kenapa? Karena dengan sebab nanti digunakan hartanya itu untuk ngasih orang yang hidup, nanti tidak bisa bayar hutang. Itulah yang menyebabkan dia haram katanya itu. Wa kaza in kana fil warasah mahjur alaihi au ghaib. Oh, demikian juga katanya itu kalau ahli warisnya itu adalah mahjur alaih au ghaib. Ahli warisnya tidak ada atau mahjur alaih. Mahjur alaih itu artinya orang yang ditahan, artinya tidak diperbolehkan untuk bertasarruf, menjual maupun membeli dan sebagainya terhadap hartanya, itu mahjur alaih. Nah, ini yang paling poinnya sekarang itu, ya. Supaya jangan dianggap bertentangan dengan pembahasan sebelumnya. Wa mahallul hurmah, tempatnya baru dikatakan haram. Artinya kapan dikatakan haram? Bima dzukira, terhadap apa yang sudah dijelaskan tadi itu. Lau sona'u minat tirkah. Jikalau membuat makanan itu ahlul mayit, keluarga mayit itu membuat makanan itu minat tirkah, itu dari harta peninggalan. Amma lau sona'u mimma li anfusihim, adapun kalau mereka membuat makanan itu dari harta mereka sendiri, ini keluarga si mayit, fabil atun ghairu muharramah, maka masuk dalam kategori bid'ah yang tidak diharamkan. Nah, ini sebagai pengkuat bahwa apa yang dilakukan atau tradisi yang dilakukan oleh ulama-ulama NU atau ulama-ulama Aswaja itu ya tidak masuk dalam kategori muharramah, tidak masuk dalam kategori yang diharamkan. Apalagi bid'ah itu tadi dikatakan minal bid'ahil mungkarah, bid'ah yang mungkaroh ya. Dengan hanya mengambil potongan daripada redaksi atau ibarat tersebut. Padahal ada pertanyaan sebelumnya yang menyebabkan munculnya jawaban tersebut. Ya, sekedar ini sebagai tambahan wawasan terhadap polemik ya, permasalahan yang timbul di sini antara
ulama-ulama kita, ya kiai kita tentang masalah tradisi Aswaja, tradisi NU ternyata bertentangan dengan kitab mereka. Padahal sebenarnya itu bukan bertentangan. Ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد